Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang berada di lokasi saya ini, di kandang sapi, diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tidak lupa saya kenalkan, nama saya Pak Roy, Sumber Meji, RT 2 RW 7 Desa Keranggan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Yang jelas saya penemuan dulu dari merintis dari seekor sapi, sudah itu 2, bisa 3, lama-lama bisa seperti ini. Itu atas ketelatenan saya. Yang jelas saya bisa sampai sebanyak ini ya atas bantuan-bantuan dari keluarga. Kebetulan saya punya istri jadi guru SD, bisa membantu modal. Yang jelas ya pinjam di koperasi guru itu. Ya pakai bunga tapi tidak banyak. Dan selanjutnya juga nggak lupa saya pinjam kepada Bank BRI untuk modal saya. Yang penting tidak saya gunakan macam-macam, khusus untuk usaha sapi ini. Nah, masalah selanjutnya, masalah saya usaha sapi, lama-lama bisa berkembang seperti ini dan bisa menjadi jagal melayani bedak daging yang ada di mana? Pagi Saji. Tapi kalau menurut saya, jadi peternak sapi itu kalau menurut saya itu sangat menjanjikan, sangat menjanjikan, menentukan masalah segi penghasilan. Masalahnya pedomannya sangat mudah. Yang bernama sapi kecil kalau dikasih makan lama-lama mesti besar. Kalau sapinya bagus, nanti juga harganya juga semakin bagus. Kalau masalah keluar masuk, itu yang jelas kan saya di samping menjadi jagal melayani daging di bedak Pagi Saji, itu saya jual beli sapi, jual beli sapi macam-macam, Mas. Ada yang betina, ada yang anak-anak, ada yang masih kecil yang pedet, ada yang jantan sudah gemuk, jantan yang masih kecil, pokoknya macam-macam lah. Itu saya beli, juga melayani kepada orang beli ke sini. Mau beli sapi macam apa, saya silahkan, saya perbolehkan sesuai dengan harga dan sesuai dengan kemampuan itu. Nah, enaknya kalau orang beli di kandang saya, masalah ongkos kirim sapi itu gratis, saya kirim dengan mobil saya. Kalau dia jual juga gratis, saya ambil ke rumahnya dia tanpa ongkos itu. Jadi saya sama petani bisa kerjasama yang baik. Kalau masalah sistem beli sapi, di sini ada macam 2. Ada yang beli istilah jogrokan, sapi berdiri dilihat sudah itu besarnya berapa, kira-kira berapa juta. Itu juga bisa. Juga yang lebih akurat lagi itu ditimbang sesuai dengan potongan sapi. Harga 36.000 per kilo sampai
harga 46.000 per kilo. Itu ada, macam itu ada. Tergantung yang kita layani, tergantung permintaan petani yang mau jual itu. Minta timbangan apa minta tafsiran atau jogorokan. Yang jelas di sini nih, menurut saya sapi ini yang penting ada di sini. Saya kasih makan dengan adanya ini konsentrat SB yang dari Singosari. Saya kasih makan pagi dan sore. Kalau lama nggak laku dibeli petani, ya biar gemu otomatis saya potong. Itu bagi sapi jantan. Kalau bagi yang betina, ya mungkin sampai beranak. Yang jelas kalau betina itu biasanya setiap hari ada aja orang cari sapi ke sini. Biasanya ada. Jadi nggak sampai lama gitu loh. Maksudnya kalau betina gemuknya gemuk wajar aja, nggak terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk dampaknya bisa gajeh itu. Kalau pakai konsentrat ini masih belum lama saya. Pokoknya di dalam belum ada 1 tahun lah, pokoknya belum ada. Tapi ternyata semenjak pakai konsentrat ini perkembangannya kayak beda gitu loh. Kayak semakin cepat. Bisa rata-rata 1 bulannya itu 50 kilo, 50 daging. Itu ini nyata, memang seperti itu. Kalau konsentrat di sini terus terang aja sekarang saya pakai campur air, campuran pakai campur air, tapi juga nggak terlalu banyak air gitu loh. Yang penting sapi makannya sudah enak gitu aja. Masalahnya kalau keringan itu harus ada tempat minum. Di sini tidak ada tempat minum. Tapi menurut saya nggak ada bedanya itu, nggak ada bedanya. Keringan ya cepat gemuk, pakai air juga cepat gemuk. Ini nyatanya seperti ini. Kalau sapi bakalan yang cepat gemuk, itu kalau dari kepalanya jangan yang panjang. Kepala yang pendek, yang bengep gitu loh, kepala. Sudah itu lehernya nggak terlalu panjang, yang bulat. Sudah itu dada yang lebar, terus perutnya jangan yang besar, yang ramping aja. Sudah itu dia punya geger ngene punggung ya, itu yang rata, yang lebar, yang rata. Nah, sudah itu pantat juga gitu. Kalau bisa pantatnya itu yang lebar sama dengan dada, lebarnya itu sama. Itu kalau petani bilang sapi senter, lebih bagus. Nah, kakinya juga yang tegak. Jangan yang doyong-doyong itu namanya apa, jangkrik apa itu enggak bagus itu. Enggak bagus. Kalau sudah gemuk sekali dia enggak mampu. Jekluk. Makanya harganya lain. Kakinya tegak dan kakinya ini doyong itu enggak sama. Ada murah, kalau yang tegak agak mahal. Iya. Untuk jenis sapi apa juga mempengaruhi harga, Pak? Pegon sama limusin gitu. Yang jelas pengaruh juga. Jadi sapi yang harganya paling agak tinggi itu yang namanya sapi jenis. Mungkin jenis Sumental, jenis Lemosin. Itu harganya agak mahal. Kalau sudah turun ke Blackcone itu lumayan turun harga. Tapi juga lihat potongan sapi. Biarpun Blackcone tapi potongannya kok bagus ya, mungkin lain juga bisa mahal itu. Sudah Blackcone potongannya jelek, pendek, tipis, ya murah. Ya murah. Kalau masalah orang beli sapi ke saya, itu yang sudah saya jalankan sesuai dengan permintaan petani. Itu saya jual ke petani 47.000 per kilo sapi berdiri. Nah, nanti kalau sudah gemuk, sudah nol, itu saya ambil, saya beli lagi 46 harganya kali sejumlah sapi gemuk tersebut. Itu ya, itu memang sudah saya kasih tahu semua petani seperti itu. Saya jamin apabila sapi mengalami celaka, mungkin kesleo, keplecuk, kepleset, kejir dan sebagainya,
Itu saya suruh langsung lapor saya, bilang saya, langsung saya ambil nanti, tidak saya rugikan. Itu. Yang jelas dukanya sih ada ya. Wong saya pernah kok beli sapi sore itu, paginya geletak di sini pernah kok. Mati. Akhirnya saya pendam juga, saya tanam. Kalau sudah mati saya tidak berani menjadi apa, saya potong tidak berani. Sama agama juga tidak dilarang, itu tidak boleh, tidak boleh. Mungkin bukan saya aja, bagi semua pihak, kalau bisa sapi yang sudah nggak layak atau sudah mati itu jangan dipotong. Lebih baik ya dipendem aja. Oh, yang jelas bisa, Mas. Yang jelas bisa rugi. Masalahnya yang bernama sapi itu dirani kelihatan, juga bisa dikatakan tidak kelihatan. Itu yang namanya sapi. Kenapa sih saya bilang gitu? Dirani kelihatan, memang kelihatan sapi, gak kelihatan dia ada kulit. Nah, di dalamnya kulitnya itu kualitas dagingnya bagus apa enggak? Kadang-kadang nggak bagus karena gajinya banyak. Akhirnya sapi satu kalau gajinya itu sampai ada 40 kilo, ada yang 50 kilo, kan mengurangi daging. Nah itu akhirnya kita bisa rugi. Ya mudah-mudahan bagi petani kalau melihara sapi juga hati-hati, biar nggak mudah gaje. Kalau nyombor juga jangan terlalu banyak air, itu faktornya cepat gaje. Dan masalah pakan juga seperti itu. Yang biasanya suka gaje itu pakan-pakan seperti apa ya, ini loh, kulitnya apa, ubi kayu, kulitnya sepe, itu nggak boleh murni itu. Kalau murni itu masya Allah gajinya banyak. Harusnya ada campuran, mungkin campuran tebon apa damen atau apa itu, biar nggak gaji. Kalau sapi bobot sekitar 550 atau 5 kintal setengah ya, lebih. Itu biasanya yang saya alami itu sekitar 7 bulanan itu sudah siap potong. Sudah siap potong. Jadi kalau dari sini 5 kintal setengah dirawat sekitar 7 bulan kan sudah naik 3,5 kintal. Sama 5,5 kan sudah sejumlah berapa itu, 9 itu ya, 9 kintal. Dia udah beruntung itu petani. Jadi berhasil 3,5 kintal. Kalau diambil comboran selama 7 bulan itu masih banyak kok sisanya. Kalau comboran 1 bulannya habisnya itu 750, dikali 7 kan sekitar 5 juta. Nah dia punya keuntungan di antara, kalau setengah kintal, kalau 1 kintalnya itu kali 4 juta setengah, kalau separuhnya kan berapa, 2.250 kali 7 itu berapa, diambil konsentranya 5 juta, masih banyak. Per bulannya kalau dikalkulasi masih 1 juta lebih dia punya penghasilan ya. Dalam 1 ekor tadi ya? 1 ekor. Kalau dia mampu sampai 10 ekor ya tinggal kali 10. Kalau 20 ya kali 2, ya banyak lah. Kalau masalah comboran itu di saya ini nggak terlalu rumit, nggak terlalu sulit juga. Ya sudah, kita ambilkan 4 kilo keringan, ditaruh di bak, dikasih air 3 kaleng bangunan atau maksimalnya itu 3,5, itu diaduk jadi 1 sampai menyatu, sampai lekoh, udah diberikan sapi. Itu dia lahap sekali, itu suka sekali. Itu kalau menurut saya pribadi ya, seorang jagal yang ada di desa saya ini, Sumber Meji, kayaknya kualitas daging impor sama dagingnya Indonesia sendiri, dagingnya sendiri itu jauh beda kok. Kalau saya pribadi nggak suka itu daging dari impor itu. Dari rasanya juga kurang enak, dari penglihatannya pun juga kayak kurang
apa ya, kurang segar gitu loh, kurang segar. Tapi ya namanya orang banyak sih ya, kadang-kadang dia juga mau daging dari impor itu. Tapi mayoritas itu orang suka yang sapi Indonesia, mayoritas. Ya kalau pesan saya sih, mari kita sama-sama mengembangkan masalah ternak sapi. Masalahnya menurut saya yang saya alami, pembesaran sapi atau pengembangan sapi itu hasilnya sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Menurut saya seperti itu. Jadi saya sebelum memelihara sapi, sekarang bisa memelihara sapi itu, menurut saya hasilnya cukup bagus sekali itu. Oke, terima kasih Pak Roy. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian Pak ya, tak tutup dulu atau ada salam penutupan dari panjenengan? Salam penutupan. Saya juga terima kasih diberi makanan sapi, bukannya diberi ya, tapi saya beli kan, suruh dilayani Mas Fajar yang mereknya S-Fit ya, dari Singosari. Ternyata ke sapi saya cepat gemuk. Mudah-mudahan kepada Mas Fajar dan rombongan tidak bosan-bosan. Untung kalau saya bisa diberi utangan, biarpun nggak lama, tapi alhamdulillah ini bisa tempo 2 minggu ini. Terima kasih Pak Fajar. Iya, terima kasih.